Hello guys, welcome back to my channel. Dimana kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre horor. Dimana film ini akan menceritakan sebuah keluarga baru yang harus tinggal di sebuah desa yang para penduduknya ternyata merupakan seorang pemuja sekte sesat yang mengorbankan manusia di setiap acara ritualnya. Dimana film tersebut berjudul Blood Harvest. Yang tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah diawali dengan pindahnya sebuah keluarga yang terdiri dari Neil sang ayah, Nyonya Neil, kita panggil saja si bunda, dan kedua anaknya yang bernama Maggie dan Jack. Ini adalah paman Oli yang menjadi saudara satu-satunya si bunda di desa ini, sekaligus di rumahnya lah mereka sementara akan tinggal. Let's go inside. Yang mana si Jack ini memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat, atau dalam bahasa gaulnya disebut anak indigo. Come on then. Let me show you to your rooms. Yang mana kepindahan keluarga ini dikarenakan keadaan mereka yang sedang mengalami krisis yang terjadi karena si ayah yang gemar dan kecanduan bermain dengan si abah Zeus. Mereka pun masuk dan beristirahat di kamar yang telah paman Oli siapkan, yang mana secara tiba-tiba si Jack pun seperti melihat penerawangan tentang sebuah peristiwa yang telah terjadi. You okay? Di sisi lain, Neil dan si bunda pun sedang bertengkar karena tidak mau lama-lama tinggal di rumah itu, tetapi si ayah yang malas dan tidak bertanggung jawab pun malah memanfaatkan tempat ini untuk dia bisa bersantai dan tidak perlu lagi bekerja keras seperti yang ia lakukan di kota. This place is a palace. Mereka pun hidup seperti keluarga pada umumnya, akan tetapi suasana yang sepi membuat Maggie dan Jack yang terbiasa hidup di kota pun merasa tidak betah dengan keadaan tersebut. I don't like it here. I know. Keesokan harinya terlihat gelagat aneh tatkala paman Oli berbicara dengan foto mendiang istrinya sambil mengatakan bahwa dia berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi. Entah apa yang dimaksud, tetapi keanehan pun terjadi lagi tatkala si paman membawa sebuah kapak dan seekor kambing ke tengah hutan, yang setelah beberapa saat si paman pun muncul kembali dengan sebuah mangkok berisi darah dan tulang tanpa seekor kambing yang dibawanya barusan. Di sisi lain, si Jack pun kembali melihat sebuah penerawangan seperti upacara persembahan, di mana yang menjadi korban dari persembahan tersebut adalah seorang manusia. Beberapa saat kemudian Maggie dan Jack pun pergi keluar, yang mana ketika berada di area gudang, mereka pun bertemu paman Oli yang menyuruh mereka untuk menjauhi area tersebut. What are you kids doing? Definitely stay away from this room. Malam pun tiba, di mana si Jack pun terus melihat penerawangan ritual aneh yang sama seperti tadi siang, akan tetapi korban dari acara persembahan kali ini adalah seorang anak kecil. Scene pun berlanjut keesokan harinya, yang seperti biasa setiap pagi-pagi sekali paman Oli pun sudah keluar dari rumah sambil membawa mangkok darah dan tulang yang ia bawa tempo hari. Di mana darah tersebut ia oleskan membentuk sebuah simbol aneh ke sebuah tanah, yang hal ini akan membuat kita bertanya-tanya atas apa yang si paman Oli sedang lakukan. Waktu pun berlalu seperti kebanyakan anak-anak bangor pada umumnya, Maggie dan Jack pun mencoba masuk ke dalam gudang meskipun sudah diperingatkan dan dilarang untuk tidak berada di area tersebut. Mereka pun berhasil masuk, di mana gudang tersebut terdapat banyak sekali barang, yang salah satunya mangkok darah yang sering dibawa oleh si paman Oli dan sebuah radio komunikasi jadul. Hello? Hello? Anyone there? Karena penasaran dengan benda tersebut, si Jack pun mencoba radio jadul tersebut yang baru saja memegangnya. Muncullah penerawangan seperti biasa, di mana dalam penerawangan itu terlihat seorang anak kecil yang dibunuh dengan sebuah kapak. Ia pun kembali mencobanya, yang mana mereka dibuat sedikit terkejut tatkala ada yang menjawab dari sebuah radio yang dari suaranya seperti seorang anak kecil yang bernama David. Oh, David. David, who else is with you? Yang mana
si David pun menghilang. Shane pun berpindah ke Paman Oli yang sedang memegang sebuah boneka yang sepertinya boneka tersebut adalah milik anak perempuannya yang harus menjadi korban ritual upacara persembahan. Beberapa saat kemudian si paman pun mengajak Maggie dan Jack untuk membantunya mengantarkan sayur ke kios yang ketika telah sampai, mereka pun bertemu dengan seorang pemilik kios bernama Jeremiah. Hey, why don't y'all help me pick out some good? Tak hanya itu, mereka pun disambut baik tetangganya si Jeremiah yang bernama Annie dan Walter dengan membuatkan mereka berdua segelas es lemon yang segar. Yang mana sambil minum mereka pun mengobrol satu sama lain hingga tiba-tiba si Tante Annie pun sedih lalu pergi karena teringat akan anaknya yang bernama David yang telah lama hilang. Di tempat yang berbeda, si Neil pun malah masuk ke kamarnya si Paman Oli dan mencuri beberapa barang berharga serta boneka milik anaknya Paman Oli. Yang jujur, di sini saya kesal sekali sama si Neil ini ya, bukannya berterima kasih, malah berperilaku kayak gitu. Lanjut. Holy smokes, this is old. Jack dan Maggie pun penasaran dengan David yang menjawab di radio komunikasi tempo hari yang mungkin adalah anak Tante Annie yang telah lama hilang. David from the radio is... Yang karena penasaran mereka pun masuk kembali ke gudang dan mencoba kembali radio tersebut untuk menghubungi lagi si David. Di mana lagi dan lagi si Jack pun kembali mendapatkan penerawangan di mana terlihat seorang wanita yang di saat bersamaan seseorang menjawab dari radio tersebut. Hello, my name is Rose. Di mana orang itu mengaku bernama Rose yang ketika Jack menanyakan di mana David, radio itu pun kembali mati seperti biasa. Beberapa waktu kemudian Maggie yang sedang berada di rumah pun melihat hal aneh tatkala Paman Oli berbicara dengan foto mendiang istrinya yang ketika Maggie bertanya, Who are you talking to? si paman hanya diam lalu pergi dari tempat tersebut. Tak hanya itu, keanehan pun berlanjut tatkala Maggie tak sengaja melihat Paman Oli yang sedang mengintip si bunda yang sedang tidur di kamarnya. Merasa sudah tidak beres, si Maggie pun menceritakan kejadian-kejadian aneh tadi kepada si bunda. Di mana Maggie berharap dengan kejadian-kejadian aneh tadi membuat Neil dan si bunda memutuskan untuk tidak lagi mau tinggal di sini. Akan tetapi, Neil enggan untuk pergi dan malah menyuruh Maggie untuk pergi main di luar. We just need a little bit more time to get ourselves... Maggie dan Jack pun keluar dari rumah hingga mereka bertemu kembali dengan si pemilik kios Jeremiah yang memperingatkan dan menyuruh mereka untuk segera pergi sejauh mungkin dari desa tersebut. She has a strong family resemblance. Maggie dan Jack yang merasa tidak nyaman pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk berdiam diri di kamar. Akan tetapi, lagi-lagi si Jack pun melihat sebuah penerawangan. Di mana dalam penerawangan itu pun terkuak fakta bahwa orang-orang di desa ini percaya bahwa darah anak-anak dapat membuat tanah menjadi sangat subur dan membuat peternakan mereka menjadi besar. Yang hal itulah yang membuat mereka menjadikan anak-anak mereka menjadi korban persembahan sekaligus menjadi alasan kenapa dari awal sampai saat ini kita tidak melihat seorang pun anak kecil di desa tersebut. Penasaran dengan penerawangan itu, mereka pun langsung pergi ke gudang dan menyalakan radio berharap ada informasi yang bisa mereka dapatkan, di mana selain Rose, mereka pun mengenal orang baru bernama Gloria. Who is this? This is Gloria. Di mana si Gloria ini mengaku bahwa dia adalah anak dari Paman Oli, yang mana si Gloria ini menyuruh Maggie dan Jack untuk tidak mendekati ayahnya dan segera pergi sejauh mungkin dari desa tersebut. Stay away from the people in town, do you understand? Di tempat yang berbeda, si Paman Oli pun marah tatkala si bunda dan keluarganya seakan menjadi benalu di rumah ini, tidak ada distribusi dan bisanya hanya ngabisin nasi.
Si paman pun tambah marah tatkala mengetahui boneka peninggalan mendiang sang anak sudah hilang, di mana hal tersebut membuat si paman dan si Neil melakukan adu jotos. One chance. Where's the doll? Neil yang tak terima pun mengambil kapak untuk membunuh paman Oli, tetapi sialnya si Neil lah yang menjadi korban kapak tersebut. Dimana setelah membunuh Neil, si paman menginginkan Maggie dan Jack untuk dikorbankan sebagaimana tradisi lama di desa ini. You're not making any sense! Tak mau itu terjadi, mereka pun akhirnya lari atau kabur bersama hingga sampailah mereka di sebuah tempat ritual yang biasa dipakai untuk upacara pengorbanan, yang mana tak lama kemudian datanglah keluarga Walter yang menghampiri mereka. You poor things. Sempat berpikir sudah selamat, ternyata mereka salah besar, yang mana keluarga Walter ini juga merupakan member sekte yang bukannya menyelamatkan mereka, keluarga ini malah menahan mereka untuk diserahkan kepada paman Oli. Setelah tertangkap, paman Oli dan keluarga Walter pun memulai ritual pengorbanan, yang mana orang yang pertama yang akan dijadikan korban adalah si Jack. Sacrifice. Si Jack pun terlihat sudah pasrah atas apa yang akan terjadi kepada dirinya, yang ketika paman Oli akan mengeksekusinya, tiba-tiba We can find a new way. ya, Jeremiah pun datang menggagalkan upacara tersebut dengan menembak keluarga Walter, yang dimana alasannya menggagalkan upacara ini adalah karena sudah muak, apalagi putrinya pun ikut menjadi korban dan tidak mau ada korban lagi yang berjatuhan. Setelah terjadi sedikit perlawanan dari paman Oli, Jeremiah pun akhirnya berhasil menembak paman jahanam ini, yang hal tersebut membuat Jack dan Maggie masih bisa melanjutkan hidup alias selamat. Dan film pun tamat.